warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bunda-bunda sekalian, ada satu pepatah. Afdaluhu lisanu dzakirun wa qalbun syakirun wa zaudatun uminuhu ala imanihi. Pepatah ini artinya harta yang paling berharga adalah lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri atau pasangan hidup yang saling mengingatkan untuk ketidaklulusan. Lisan yang pandai berzikir menjadi ladang kebaikan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lisan kita, bagaimana kemampuan bicara kita, banyaknya omongan kita, itu betul-betul dalam rangka mengingat Allah. Zikir bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi zikir adalah mengingat Allah. Kata-kata yang muncul itu seruan untuk mengingat Allah. Mari kita mencoba melihat apa yang kita bicarakan di rumah, mungkin kepada anak-anak kita, kepada pasangan hidup kita, itu adalah hal-hal yang baik yang bisa mengingatkan kita dan keluarga kita untuk betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu wa qalbun syakirun, yang artinya hati yang pandai bersyukur. Bersyukur itu pangkal kebahagiaan. Bukan bahagia dulu baru kita ingat syukur. Tapi dengan selalu bersyukur, insya Allah kita akan selalu bahagia. Mengucapkan kalimat-kalimat alhamdulillah dalam berbagai keadaan, ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan kebahagiaan, atau bahkan mungkin ketika kita ditimpa musibah, mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang tidak kita inginkan. Kalau orang Jawa biasanya mengatakan untung mung sikile sing lecet, bukan mungkin patah, untung hanya retak, tidak sampai patah, tidak sampai pingsan. Untung bagi orang Jawa yang biasa mengatakan seperti itu. Kalau sedang mendapatkan musibah, itu juga salah satu contoh nyata bentuk orang yang pandai bersyukur. Atau kita di rumah, mungkin anak-anak kita terima rapot, kok nilainya belum memuaskan kita. Nah, itu tetap kita syukuri. La in sakartum la azidanakum. Dengan kita bersyukur, kita tetap berdoa, berharap mudah-mudahan ke depan nilainya makin meningkat. Termasuk juga mohon maaf, ketika suami atau pasangan hidup mendapatkan hasil yang kurang menurut kacamata kita, kita tetap syukuri dengan berharap semoga kedepannya bisa lebih meningkat dengan rasa syukur yang kita berikan. Yang ketiga adalah pasangan hidup atau istri yang mau mengingatkan dalam ketidaklulusan. Kita tahu bahwa pasangan hidup itu bisa sebagai sahabat, bisa sebagai pendamping dan penyejuk hati kita. Di sini pasangan hidup yang saling menasihati itu sedang menjalankan peran ku anfusikum wa ahlikum nar. Dalam hal ini berarti seorang istri menjaga anak dan suami jauh dari neraka, atau
seorang suami menjaga istri dan anak agar jauh dari api neraka. Dalam ayat Ar-Rum ayat 21 itu secara umum artinya bahwa kita itu mendapatkan pasangan, bahwa Allah menciptakan istri atau suami itu dari jenismu sendiri supaya kita merasa tentram kepadanya. Nah, dalam ayat tersebut itu istri itu anugerah yang sudah dirancang, suami itu anugerah yang sudah dipasangkan sejak kita, karena pasangan hidup, jodoh, rizki, maut itu sudah dituliskan, sudah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bisa saling mengingatkan dalam kehidupan, entah itu dengan suami, entah itu dengan istri, dan dalam arti keluarga dengan anak-anak kita betul-betul bisa mengingatkan ketidaklurusan yang terjadi. Ini juga menjadi harta yang paling berharga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini bisa menjadi pengingat bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian, bahwa harta tidak murni sesuatu hal yang berupa material, tetapi kita bisa menyadari bahwa lisan kita, hati kita yang pandai bersyukur, dan pasangan hidup yang bisa saling mengingatkan, itu juga harta yang paling berharga bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.